Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang singkat ini, saya Tito Erlando Saputra dengan NIM akhir 19 akan memaparkan kajian tafsir Tarbawi Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 sampai dengan 11. Ayat ini berisi tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam keseimbangan urusan di akhirat dengan urusan yang ada di dunia, serta kedisiplinan dalam memenuhi panggilan ibadah Jumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Selanjutnya adalah asbabun nuzul Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 sampai dengan 11. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa ketika Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka datanglah segerombolan kafilah dagang yang berasal dari Syam yang dipimpin oleh Dihya bin Khilafah Al-Kalbi. Mereka membawa berbagai barang perdagangan dengan suara tabuhan rebana, sehingga keramaian tersebut menarik perhatian kaum muslimin yang sedang mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas menghampiri kafilah dagang tersebut dan meninggalkan Rasulullah, sehingga hanya beberapa orang sahabat lagi yang tinggal mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat dijelaskan ada 12 orang yang tetap berada di dalam masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran bagi umat Islam dan pengaturan adab serta prioritas seorang muslim terhadap ibadah Jumat. Bahasan selanjutnya adalah mengenai penafsiran Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 sampai dengan 11 menurut para ulama. Yang pertama, tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali. Kata fas'au menurut tafsir Jalalain adalah segera menuju salat Jumat dengan kesungguhan, bukan berlari fisik. Dan wazarul bai' berarti meninggalkan jual beli dan kesibukan dunia. Ayat ke-10 dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan tentang kebolehan kembali beraktivitas setelah dilaksanakan sholat Jumat. Dan pada ayat ke-11 menegur jemaah yang meninggalkan khutbah demi lahwan, demi hiburan, dan demi perdagangan. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Katsir, bahwa ayat ke-9 menjadi dalil wajibnya menghadiri sholat Jumat dan larangan jual beli setelah azan. Ayat ke-10 menunjukkan keseimbangan Islam. Boleh bekerja setelah sholat, tetapi tidak boleh lalai dari zikir. Dan ayat ke-11 adalah teguran keras bagi yang memilih perdagangan daripada khutbah. Yang ketiga, menurut tafsir At-Tabari, bahwa kata zikrullah mencakup tentang khutbah dan sholat Jumat. Ayat ke-10 menjadi keringanan bahwa larangan jual beli hanya berlaku saat sholat sedang berlangsung, bukan sepanjang hari. Setelah sholat selesai dilaksanakan, maka Allah memerintahkan untuk kita bertebaran di muka bumi, kembali bekerja dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ke-9 menjadi dasar haramnya jual beli yang wajib menghadiri sholat Jumat. Ayat ke-10 membuktikan Islam mengatur keseimbangan waktu antara ibadah dan mencari rezeki. Dan ayat ke-11 mengajarkan tentang pentingnya adab mendengarkan khutbah dan larangan meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i. Selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 sampai dengan 11. Yang pertama yaitu kedisiplinan beribadah. Ayat ke-9 mendidik umat untuk segera memenuhi panggilan salat Jumat dan meninggalkan segala aktivitas duniawi. Sikap disiplin terhadap waktu ibadah menumbuhkan kesadaran tentang mentaati perintah Allah dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab agama. Salat Jumat merupakan kewajiban yang harus didahulukan daripada urusan perdagangan. Manusia harus memiliki kesadaran melakukan kewajiban agama dengan sungguh-sungguh dan tidak melalaikannya karena urusan duniawi. Yang ketiga adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Pada ayat ke-10, setelah urusan akhirat telah selesai dilaksanakan, sholat Jumat telah selesai dilaksanakan, maka kita diperintahkan kembali untuk bekerja untuk menggapai penghidupan duniawi. Ini menunjukkan bahwa Islam menjaga keseimbangan antara ibadah, antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Yang keempat adalah kerja keras dan rezeki halal. Kita diperintahkan untuk kembali mencari karunia Allah
setelah ibadah Jumat telah selesai dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita bekerja merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah mengingat Allah. Meskipun sibuk mencari rezeki, umat Islam tetap diperintahkan banyak mengingat Allah. Kesibukan dunia tidak boleh membuat manusia lalai terhadap zikir, doa, dan kesadaran bahwa rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah adab mendengarkan khutbah. Pada ayat ke-11 mengajarkan pentingnya menjaga adab saat khutbah berlangsung. Seseorang muslim harus menghormati khutbah, mendengarkan nasihat dengan penuh perhatian, dan tidak mengutamakan hiburan di atas ilmu dan ibadah. Yang terakhir adalah mendahulukan akhirat. Sebagaimana perintah Allah untuk menyatakan kepada Nabi bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dari perdagangan dan hiburan, mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia hanyalah bersifat sementara, sedangkan akhirat merupakan sesuatu yang kekal, yang akan terus abadi selama-lamanya. Maka kita diperintahkan untuk memprioritaskan kehidupan akhirat dan ibadah kepada Allah. Demikianlah kajian tafsir Tarbawi dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 sampai dengan 11. Ayat ini menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat Jumat serta mendahulukan kewajiban ibadah dibandingkan urusan duniawi. Allah memerintahkan umat Islam segera memenuhi panggilan sholat Jumat dan meninggalkan aktivitas jual beli ketika azan dikumandangkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.